Kalau hari ini podcastnya misalnya di sebuah ruangan atau anak-anak di indoor gitu, siapa tahu besok di outdoor misalnya kita bisa ngobrol di atas helikopter gitu. Di tahun ini Fakultas Dakwah akan ada banyak lebih warna, Pak. Oh iya, Mewarnai itu menandakan YouTube-nya. bahwa Fakultas Dakwah itu akan selalu mengikuti, akan menjadi pelangi di setiap kehadiran bangsa betul. dan negara. Podcast yuk Bersama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah, nggak kerasa ya 1 tahun Iya, ya. 1 tahun Iya. kerasa 12 bulan, Pak. Iya, iya betul. Ini setahun ya? Iya, setahun, Pak, betul, setahun. betul. Alhamdulillah kita ketemu lagi di bulan Alhamdulillah yang ketemu lagi. mulia dan Masih suci diberikan ini ya. kesempatan sama Tuhan untuk Iya, itu. benar-benar. Mengingat tahun kemarin kayaknya pas pandemi kita apa namanya produksi podcast yang tahun lalu. Terus habis itu puncak-puncaknya yang tahap 2 itu apa namanya? PPKM. Iya, ya, Delta. Iya, Delta. Alumni ya, Pak ya? Pak Uri kan juga. Betul. Iya, terus alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Nah, ini nanti ceritanya podcast Perdana untuk mengawali kita Masuki Ramadan tahun 1443 ini, Pak Mukti ya. Iya. Jadi itu mudah-mudahan sesuai dengan ini. Jadi memang setiap waktu, setiap zaman kita harus berubah. Progres. Kalau bahasa orang-orang hari ini ya harus mengalami peningkatan dari yang baik menuju yang lebih baik. Amin, Gitu. amin. Gitu. Nah, ngomong-ngomong progresnya Fakultas Dakwah nanti untuk Ramadan tahun ini apa nih, Pak, ceritanya? Iya. Jadi progresnya itu di tahun atau di bulan Ramadan ini itu sudah kita pikirkan 1 tahun ya, jadi hampir ya gimana kemudian kita meningkat ya Setelah melewati perdebatan panjang gitu ya. Dulu dosen-dosen dengan monolog ya, terus kemudian kita ke podcast ya. Nah, tahun ini ya kita harus cari yang lain gitu. Itu bisa tuntutan media, tuntutan akademik, dan tuntutan etika. Kalau kemarin kita hadirkan dosen-dosen Nggak gitu. hanya Fakultas Dakwah ini, ada Pak Rektor juga. Ada Pak waktu itu, Rektor Pak. gitu. Nah, hari ini kita bukan cooling down, tapi kita menghargai, kita mengukur apa yang kita laksanakan dalam perkuliahan. Paling tidak ini berefek apa tidak terhadap mahasiswa. Maka pada tahun ini, pada bulan Ramadan ini, hampir sebagian besar isian di Mutiara Ramadan itu kita ambil dari mahasiswa pilihan-pilihan paling tidak ya. Tapi cuma mahasiswa Fakultas Dakwah aja ya, Pak? Mahasiswa Fakultas Dakwah gitu. Karena saya melihat Fakultas Dakwah punya mahasiswanya punya potensi gitu, dan ini kayaknya memberikan stimulus juga terhadap mahasiswa. Saya yakin cara memanajenya gitu ya di produksi ini. Saya nggak tahu Mbak Uri dan Mas Ali lebih sulit memanage mahasiswa atau dosen. Lebih sulit memanage Pak Mukti, Pak. Lebih sulit. Memang orang yang susah di manajemen gitu. Iya gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ditunggu saja gitu. Bukan saja kita butuh acungan jempol ya, tetapi itu juga harus diberikan masukan-masukan terhadap program kita di setiap bulan Ramadan, dan juga nanti secara konten dari mahasiswa kita itu bisa dikritisi gitu. Tetapi dari awal saya memohonkan maaf dulu jika pun ada beberapa mahasiswa misalnya yang tidak
ini apa ya, belum ada kesempatan gitu. Nanti di tahun besok kita cari program, kita setting seperti apa juga masih berkembang. Oke, Pak. Tapi ini niatnya untuk stimulus saja. Seingat saya itu kan kita mulai 2018, mulai Ramadan, putih Ramadan itu 2 tahun kita ceramah monolog semua dosen. Tahun 18, 19, 20 sampai 20 berarti 3 kali. Iya, 3 kali memang. Baru kebeli podcastnya, alat-alatnya. Tahun 2021 itu kita mulai podcast dengan alat seadanya, Pak. Dengan alat seadanya. Sekarang kita di tampilan ini tampaknya ada perubahan ini, Pak. Iya. Iya kan? Dari mic-nya sudah lumayan. Betul. Stand mic-nya barangkali setelah ini semakin meningkat lagi. Ya, itu sebetulnya apa? Jadi fakultas dakwah itu dibiasakan jangan dulu pengen fasilitas dulu, tetapi kita munculkan dulu gitu ya, baru itu disupport nanti oleh fakultas ya. Harus dianggarkan gitu. Kalau kemarin pakai ikat mic-nya pakai isolasi, masa penonton nggak tahu, Pak. Penonton nggak tahu. Ini itu kita bongkar rahasianya. gitu. Dibongkar rahasia. Ini Mas Ali dan Mbak Uri, di konsep mahasiswa ini yang kita tekankan memang bukan pada passionnya ya, passion gitu. Kalau kemarin kan ada dosen yang ceramahnya di tepian sawah gitu ya. Itu 2019 ya. Lookingnya akhirnya ngelihat Ya, ini. 2020. Nah, hari ini memang saya pengennya lebih pada konten speakingnya gitu. Isinya. Jadi kalau di bahasa zaman dulu pidato atau muhadharah itu belajar mereka menjadi orator gitu. Maka titik fokus kameranya saya mohon memang lebih pada satu titik saja. Nah, maka yang dibutuhkan untuk apa ya, catching ears gitu. Jadi biar catching earsnya dia boleh mengangkat tangan begini atau suaranya seperti apa. Jadi kekuatan di situ di speaking atau di konten isi gitu. Tahun-tahun kemarin memang lebih ngelihat saya misalnya mengucapkan marhaban ya Ramadan aja di hutan, di mana, di hutan kota misalnya, biar kelihat alamiah dan natural gitu. Tapi hari ini kita coba kuat nggak gitu mahasiswa kita itu di konten itu. Tapi tetap tidak menghilangkan podcastnya toh, Pak? Masih ada toh, Pak? Betul. Nah, makanya kita tidak harga mati karena mahasiswa juga kan tidak seluruhnya. Yang harga mati hanya NKRI, Pak. NKRI aja. Jadi tetap podcast itu nanti ada beberapa, misalnya termasuk tamu-tamu dari luar kita undang. Ada tamu dari luar juga? Ada, harus dari luar Ini gitu. apa ya? Surprise yang kita sembunyikan, Pak ya. Kalau bahasa hari ini itu apa sih yang guest star bukan yang dia berpengaruh di media gitu loh. Influencer. Influencer saya ingatnya. Bukan buzzer. Bukan buzzer ya. Influencer. Influencer. Ya ingatnya ke penyakit aja saya. Influencer itu, Pak. Iya. Nah, itu tidak boleh disebut katanya. Ya, tapi itulah. Jadi coba gitu kita. Nah, harapan kita tahun depan kita mencari model yang lebih dahsyat lagi. Misalnya kalau hari ini podcastnya misalnya di sebuah ruangan atau anak-anak di indoor gitu. Siapa tahu besok di outdoor misalnya kita bisa ngobrol di atas helikopter gitu. Itu kan dahsyat banget gitu ya. Jadi atau kita camping di sebuah hutan, terus kemudian kita ngomongin seperti di titik nol, Pak ya. Titik nol IKN ya. Iya. Oke gitu. Jadi begitu Mas Ali. Yang penting kalau kita selaku pendidik ya, dosen, karyawan gitu, betapa gembiranya, betapa bahagianya melihat
mahasiswa, anak-anak kita itu kita beri kesempatan dengan kualitas yang tidak kalah dari orang tuanya atau dosen-dosennya gitu kan. Itu yang paling penting sih menurut saya. Kalau boleh saya rangkum Pak, berarti podcast tetap masih ada, entah berapapun jumlahnya, sebagian besar mahasiswa, nanti ada bintang tamu, dan dengar-dengar ada satu lagi Pak, dengar-dengar satu buah karya seni yang masih kita rahasiakan, yang itu juga melibatkan Civitas Akademika. Civitas Akademika. Jadi tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, ada lagi Civitas Akademika yang kita libatkan. Saya pernah dengar gitu dari Mbak Wuri. Kalau salah Mbak Wuri dia dari Office Boy ya, Office Boy Fakultas IAIN, Fakultas Dakwah itu Pak. Oh iya, sangat menarik. Jadi kita beri kesempatan gitu, dia akan menyanyikan lagu. Aduh, wah kan iya. Jadi mudah-mudahan lah para penikmat YouTube Fakultas Dakwah di podcastnya di media sosialnya bisa ditunggu gitu. Amin. Dan mudah-mudahan yang lebih penting adalah mengilhami gitu ya, mengilhami terus menerpa semua masyarakat gitu. Tetap yang baik diambil, yang buruknya dilipat dan dibuang ke TPA. Tempat pembuangan akhir. Gitu. Oke, Pak, ngomong-ngomong mengilhami. Kalau misalnya kita mencoba mengilhami Ramadan kali ini dengan sesuatu yang positif, apa sih pesan-pesan dari Pak Dekan untuk kita semuanya? Iya, per Ramadan kita lalui dari yang normal, kemudian nggak normal, tidak normal ya, terus mudah-mudahan akan normal kembali, mudah-mudahan amin, ya, amin, amin. Dari pandemi menuju ke endemi gitu. Nah mudah-mudahan ini belum endemi ya? Belum nanti, tapi OTW, ada sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal misalnya vaksin bagi saya tidak tahu dari kalimat bahwa kita boleh mudik atau tidak, tetapi sudah ada klausul bahasa yang mengatakan syarat mudik adalah di booster gitu. Nah, makanya saya buru-buru tuh nyari booster walaupun besok nanti kita walaupun saya di booster nanti bulan puasa, mudah-mudahan tidak membuat kekuatan saya. Sehat. Amin. Gitu, amin mudah-mudahan. Dan saya juga berharap gitu. Tidak saya saja yang di semua booster, Civitas Akademika. Karena kita sebagai abdi negara ya, kita yang selalu. Tapi mungkin ada yang belum bisa booster karena kemarin alumni gitu Pak. Misalnya betul, misalnya itu ada hal-hal yang lain misalnya. Alumni. Saya alumni. Betul. Alumni. Betul. Iya. Betul. Jadi betul gitu. Mungkin syarat ya booster itu. Ya mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah bulan puasa di tahun ini mudah-mudahan meningkat, lebih berkualitas gitu ya, terus lebih mendekati makna sesungguhnya gitu ya. Berpuasa itu mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Itu harapan kita semua. Biasanya kan kalau ngomongin Ramadan itu pasti ada ujian-ujian selama puasa nih Pak. Betul. Ibaratnya ngelihat kondisi sekarang ini menuju endemi misalnya. Endemi kalau kita lihat sekarang mungkin pembatasan masih ada. Tapi sedikit udah agak longgar. Sudah ada Cipi Mandalika. Cuman pasti gimana kiat-kiat kita atau mungkin gimana yang harus kita harus menjalani nanti puasa ini seperti apa sih? Kalau kita lihat tuh banyak hal yang buat kita panik lah ya, minyak goreng naik, apa naik, semua susah gitu. Apalagi Ibu Wuri kan sebagai ibu-ibu ya. Iya. Itu butuh kesabaran. Maka saya selalu memaknai itu adalah dinamika gitu. Jadi ada naik turun menandakan bahwa kehidupan itu ada. Kalau saya orang yang tidak
tidak nyaman di kondisi stagnan gitu ya. Jadi bahwa menunjukkan ada gerakan, ada kehidupan, ada membuktikan bahwa kita itu memang hidup gitu. Jadi kalau ada perubahan, misalnya kenapa harga minyak misalnya, enggak usah pusing gitu. Minyak mau naik siapa, kan tidak berlaku untuk kita saja, itu untuk semua. Itu saya pikir pemerintah juga mungkin keinginannya adalah memberikan nilai-nilai yang memasyarakat, artinya pengen kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat gitu sebagai warga negara. Tetapi kalau keadaan begini, saya yakin juga pemerintah atau kita semua tidak nyerah saja, tapi banyak usaha. Tetapi yang terpenting dinikmati saja apa yang terjadi gitu. Paling enak memang untuk menerima keadaan seperti ini itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi gitu. Jangankan sekedar harga minyak, harga sembako naik, cabai dan apa-apa. Itulah bukti hidup gitu kalau gitu. Kalaupun kita harus kelaparan, ya kayaknya kelaparan semua gitu, tidak. Hanya memang yang tidak boleh adalah dimiliki oleh satu kelompok atau perseorangan atau kelompok tertentu gitu. Jadi di sini sejahtera, di sebelah sisi lainnya tidak sejahtera, itu yang tidak boleh. Ketimpangan, Pak ya. Ketimpangan. Jadi menjadi warga negara itu adalah pengen sejahtera, dan itu adalah sesuatu yang wajib yang harus dilakukan oleh negara gitu untuk mensejahterakan, berkeadilan gitu, berkeadilan sosial. Tetapi sebagai warga yang baik juga, jika ada persoalan atau permasalahan maka dihadapi bersama. Jika ada kenikmatan maka alangkah baiknya dinikmati bersama gitu. Itu sih kalau saya. Jadi mumpung bulan Ramadan nanti ini, bulan Ramadan ini kita juga diberikan ujian. Biasanya kalau kata Pak Ustadz selalu ada ujian. Pak Ustadz gitu. Dr. Mukti ya. Ustadz yang lain gitu, bahwa tadi itu puasa itu adalah tarbiyah gitu. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Proses. Ya tadi itu doa kita di awal tadi adalah bagaimana kemudian dengan berpuasa itu kita sampai pada hakikat berpuasa dan hakikat menjadi manusia gitu ya. Jadi abid itu hakikatnya apa ya? Kadang-kadang harus berusaha dan kadang-kadang juga harus berserah diri kepada Sang Pencipta gitu. Apa yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput sedikit pun dari kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, kalau kata Habib siapa sih yang Solo itu, Pak? Habib Solo. Novel. Novel. Itu tentang menghadapi cobaan yang seringnya kita itu pusing, mumet, ngeluh sirahe. Itu kan biasanya kayak gitu, Pak. Kalau tentang kita mengobrolkan tentang menghadapi cobaan. Kata beliau, kenapa kok kita sering mumet? Ya karena kita mikir mumet sendiri. Ya biar gak mumet gimana? Ya seleh ke, letakkan aja masalahnya, letakkan aja cobaannya, ujiannya, karena itu miliknya Tuhan, miliknya Gusti. Betul gitu. Sudah ada yang memikirkan. Ya, harusnya karena kita gitu, Pak, ketemu bulan puasa, ketemu harga naik, bahan itu tidak sekali dua kali. Sebetulnya kita sudah berpengalaman gitu. Tinggal tadi itu bahwa apa ya? Sudah kayaknya udah ada yang mengatur begitu tuh. Tapi itu juga saya selalu berpikir itu tuh kayaknya hukum juga, hukum kehidupan gitu. Kadang-kadang toh
Tetapi yang terpenting lagi adalah tadi puasa dimaknai secara personal, secara pribadi itu adalah sebuah ibadah kepada Allah, sebuah bentuk penghambaan dan berusaha untuk memperbaiki diri sendiri secara individu gitu. Saya yakin kalau misalnya individu sudah bersikap sebagai manusia individu, maka dia akan menyebar menjadi manusia sebagai kelompok, manusia sebagai bangsa, manusia sebagai umat gitu. Jadi ternyata kebaikan umum itu diawali dari kebaikan yang khusus. Kebaikan-kebaikan pribadi bisa menjadikan kebaikan-kebaikan secara umum gitu. Tadi Pak Mukti sudah panjang, sekarang Mbak Uri gimana tentang menghadapi seperti itu gimana kira-kira? Aku menyimpulkan saja. Iya, kira-kira gimana? Intinya adalah Ramadan ini jadikan jalan kita untuk kebaikan khusus yang nantinya jadi kebaikan umum. Itu mengulang ya Pak Mukti. Yang dari Pak Mukti. Iya, memang saya lagi-lagi selalu ngomong tentang kesadaran individu. Jadi kalau kesadaran individu sudah terbangun, maka tugas kita sebagai untuk mendakwahi atau untuk mensiarkan gitu, itu udah dengan sendirinya terbentuk, itu udah terbangun gitu. Oke. Jadi intinya di tahun ini Fakultas Dakwah akan ada banyak lebih warna, Pak. Oh iya, itu menandakan bahwa Fakultas Dakwah itu akan selalu mengikuti, akan menjadi pelangi di setiap kehadiran bangsa dan negara. Nah, itu bukti bahwa kita hidup, bahwa kalau tidak bisa melaksanakan sesuatu yang baik, kadang-kadang ada juga orang biar ada perubahan dia melakukan yang jelek, tapi mudah-mudahan Fakultas Dakwah kebaik gitu. Amin. Oke Pak, terima kasih atas pembukaan podcastnya gitu. Oke. Iya, kita berdoa mudah-mudahan lancar ya. Amin. Gitu. Puasanya, ibadahnya, tadarusnya, tarawehnya, sholat malamnya. Sholat malam ya Mbak Uri ya? Mbak Uri rajin sholat malam Pak. Taraweh, sholat malam. Tadarusnya, sodakohnya. Nah, itu yang penting juga. Ya khusus bertambah, jadi nanti keumumnya semuanya insya Allah bertambah. Insya Allah. Iya, terima kasih. Sukses semua tim ya. Amin. Iya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mutiara Ramadan.